Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Block Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan, Shalom. Apa kabarnya malam hari ini? Saya percaya setiap kita pendengar Radio Maestro malam hari ini dimanapun kita berada, kita tetap berada dalam keadaan sukacita. Apapun yang hari-hari ini kita alami, masalah apapun yang hari-hari ini kita sedang hadapi, tetap semangat, tetap sukacita. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kembali ke pelayanan GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung boleh mengudara dan memberkati setiap pendengar Radio Maestro dimanapun pendengar berada malam hari ini. Masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru yang oleh anugerah Tuhan boleh terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Nah, sobat yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan dan saya percaya di mana ada kebenaran firman Tuhan maka di sana ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran firman Tuhan maka setiap kita dituntun, setiap kita dibimbing sehingga pada akhirnya langkah kita semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita mohon hikmat dari Tuhan biar Roh Kudus mengajarkan kita akan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersyukur karena kami percaya malam hari ini bukan malam biasa-biasa. Malam hari ini adalah malam kami berjumpa dengan Yesus melalui firman-Mu. Karena itu Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus menuntun kami sehingga kami mengerti akan kebenaran dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan kehidupan kami. Bapa, mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biar setiap kami pendengar Radio Maestro yang malam hari ini mendengarkan siaran ini, mereka semua boleh dijamah Tuhan, mereka semua boleh lawat Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang akan memberkati kehidupan kami di sepanjang malam hari ini. Tuhan bicara bagi masing-masing kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yesaya 59. Yesaya 59 ayatnya yang ke-16. Nah, kita mulai dari ayat yang ke-15. Yesaya 59 ayatnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Yesaya pasalnya 59 ayat 15 sampai dengan ayat yang 21 ayat terakhir. Saya akan bacakan buat setiap Sobat Maestro. Dengan demikian kebenaran telah hilang dan siapa yang menjauhi kejahatan ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ayat 16. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela, maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang. Perhatikan, demikianlah ia memberi pembalasan, kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit dan didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 21. Adapun aku, demikian firman Tuhan, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pendengar Radio Maestro malam hari ini, kita belajar di ayat 16. Firman Tuhan bilang begini, ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela, maka tangannya sendiri memberi pertolongan, keadilannya yang membantu dia. Nah, saya pelajari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kita melihat keadaan dunia semakin hari semakin jahat, amin.
Keadaan dunia hari ini semakin hari kita lihat, wah kok dunia semakin hari semakin hancur ya. Kelakuan manusia. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya firman Tuhan sedang tergenapi. Apa itu? Bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya kan? Kalau kita terusin ayat tersebut, dalam 2 Timotius itu akan lihat karakter-karakter manusia, kelakuan-kelakuan manusia yang semakin hari semakin hancur. Tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan, tidak mengasihi sesama. Itu yang terjadi hari ini. Jadi kalau kita lihat keadaan dunia yang semakin hari semakin jahat, memumpahkan darah seenaknya, kita akan melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan sedang tergenapi. Tapi jangan pernah lupa, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jangan pernah lupa Tuhan melihat. Nah, itulah tema kita malam hari ini, bahwa Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang sedang terjadi di muka bumi ini, saudaraku. Jadi yang pernah bilang, ya Tuhan gak perhatikan keluarga saya ya. Tuhan gak lihat ya suami saya ini jarang pulang. Tuhan gak lihat ya istri saya belum bertobat. Tuhan gak lihat ya anak-anak saya masih hidup dalam narkoba. Tuhan gak lihat. No, saya mau ingatkan buat setiap kita malam hari ini pendengar Radio Maestro. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan melihat apa yang menjadi penderitaan kita. Dan Tuhan melihat apa yang kita buat di muka bumi ini. Yang jadi permasalahan hari-hari ini, manusia lebih takut CCTV daripada mata Tuhan. Wow, miris saudaraku. Manusia lebih takut apa? Manusia lebih takut CCTV daripada mata Tuhan. Bayangkan orang mau melakukan kejahatan, orang mau melakukan sesuatu yang gak mau dilihat orang. Dia ngelihatnya ke atas dulu, bukan ngelihat ke Tuhan. Dia lihat kemana? Lihat di sudut-sudut ruangan. Wah, ini ada CCTV gak? Orang mau maling kah? Orang mau copet kah? Orang mau lakukan hal-hal yang zina kah? Dia ngeliat ke atas dulu, bukan ngeliat Tuhan. Bayangkan saudara yang kasih dalam Tuhan. Manusia hari-hari ini lebih takut CCTV daripada mata Tuhan. Haleluya. Hati-hati. Jangan pernah lupa saudaraku. Sekalipun tidak ada CCTV yang melihatmu, sekalipun di sudut-sudut kecil, sekalipun engkau bersembunyi, saudara dikasih dalam Tuhan, mata Tuhan ada di mana-mana. Kan Daud bilang apa? Kemanakah aku dapat lari menjauh dari roh-Mu ya Tuhan. Amin. Dengan kata lain, roh Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kalau kita kemanapun, kita buat apapun, Dia melihat, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan melihat, matanya selalu tertuju kepada. Itu sebabnya Alkitab mencatat kita ini adalah biji matanya Tuhan. Maksudnya apa? Kita ini adalah biji matanya Tuhan. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Kenapa? Karena kita adalah biji mata Tuhan. Tuhan selalu lihat kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, Tuhan selalu melihat kita. Dengan kata lain, kalau Tuhan sedang izinkan hari-hari ini masalah dalam kehidupanmu kah, dalam rumah tanggamu kah, dalam keluargamu, jangan pernah bilang Tuhan gak lepas tangan. Jangan pernah bilang Tuhan lipat tangan. Jangan pernah bilang Tuhan buta dong. Tuhan tetap melihat kita. Ingat kedatangan Yesus dikatakan sebagai apa? Immanuel. Apa maksudnya Immanuel, saudaraku? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan yang ngomong kalau aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan yang ngomong kalau aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Masakah Tuhan menipu? Iya kan? Saya mau pastikan apa yang Tuhan katakan itu yang akan terjadi. Apa yang Tuhan sampaikan itu yang Dia lakukan. Itu yang Tuhan buat, saudara dikasih dalam Tuhan. Bahwa mata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pribadi Tuhan selalu mengikuti kita. Kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang dekat. Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Itulah Tuhan kita. Itu sebabnya kita memanggil Dia dengan Bapa. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan pernah bilang Tuhan kau tidak melihat masalahku ya. Jangan pernah bilang Tuhan kau tidak lihat pergumulanku kah. Jangan pernah buat sesuatu yang kau berpikir bahwa Tuhan tidak pernah melihatnya. Hati-hati saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hati-hati. Nah, karena itu saya pelajari kalau Tuhan melihat kita, maka apa yang harus kita buat dalam hidup ini? Yang pertama, kalau Tuhan melihat kita, maka hiduplah dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Amin. Jangan engkau melakukan sesuatu dan takut dan gentarmu hanya kepada orang yang melihat, saudara. Jangan rasa takut dan gentarmu engkau letakkan pada sebuah CCTV. Tapi letakkan rasa takut dan gentarmu kepada Tuhan. Jangan berpikir gak ada CCTV, gak ada orang, maka Tuhan tidak melihat. Hello. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu mengikuti kita. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, Dia lihat.
Jadi yang pertama, kalau Tuhan melihat kita, yang pertama yang harus kita lakukan, hiduplah dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Beribadahlah kepadanya. Iya kan? Kalau Tuhan melihat kita, kita dalam pantauannya Tuhan. Tuhan buat, catat, saudara. Tuhan catat. Makanya Alkitab mencatat bahwa setiap kita akan mempertanggungjawabkan. Iya kan? Ayatnya yang ke-19. Ayat yang ke-18 bilang begini, sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Jadi Tuhan melihat apa yang lu buat nih, bos. Suami-suami, saya mau kasih ingat, Tuhan lihat apa yang istri lu gak lihat. Iya kan? Tuhan lihat apa yang lu buat di luar rumah. Tuhan lihat. Istri-istri pun demikian. Tuhan lihat apa yang kau buat dalam rumah. Tuhan lihat apa yang kau buat dalam luar rumah. Tuhan lihat apa yang suamimu tidak lihat. Tuhan lihat apa yang anak-anakmu tidak lihat. Hati-hati dengan setiap perbuatan. Jadi jangan berpikir, dunia sosial tidak melihat saya tersembunyi, saya tidak terlihat. Saya mau katakan bahwa Tuhan selalu melihat apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan. Amin. Jadi yang pertama, kalau Tuhan melihat, karena Tuhan melihat apa yang harus kita lakukan. Yang pertama yang kita lakukan karena Tuhan melihat, hiduplah dengan rasa takut dan gentar kepada Dia. Miliki rasa takut dan gentar dalam hidupmu kepada Tuhan, saudaraku. Iya kan? Kenapa saya katakan demikian? Karena Alkitab sudah mencatat di hari-hari terakhir rasa takut dan gentar kepada Tuhan sudah hilang. Orang lebih takut terhadap dunia apa yang dia lihat. Orang lebih takut kepada orang-orang apa yang dia lihat. Orang lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Wow. Miris bukan? Orang lebih takut kepada sesama daripada kepada Tuhan. Dia lupa siapa yang memberi berkat. Dia lupa siapa yang menciptakan kita. Dia lupa siapa yang memberi kesehatan. Dia lupa siapa yang memberikan damai sejahtera dalam hidupnya. Siapa? Tuhan, saudaraku. Allahmu, Ia memberikan engkau damai sejahtera. Allahmu yang memberikan dan mendatangkan berkat dalam kehidupanmu. Allahmu yang mengangkat engkau dalam segala kesulitan. Masakan engkau lebih takut manusia daripada engkau lebih takut Allahmu yang memberikan segala sesuatu dalam hidupmu. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Jangan sampai kita masuk terjebak dalam dunia akhir zaman, di mana sudah tidak takut dan tidak ada penghargaan lagi kepada Tuhan Allah. Tidak ada ketakutan dan kegentaran lagi kepada Tuhan dalam dunia ini. Sehingga sama seperti Sodom dan Gomora, Tuhan akan tunggang balikan ketika tidak didapati lagi orang-orang yang takut dan gentar akan Tuhan. Karena kalau kita sudah jadi serupa dan sama dengan dunia ini, ketika kita mulai mengasihi dunia ini, maka kasih akan Tuhan sudah tidak ada lagi. Yang kedua, yang saya pelajari. Jadi yang pertama, karena Tuhan melihat, maka hiduplah dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Apapun yang kita buat, kita mesti mikir, kira-kira ini menyakiti hati Tuhan gak ya? Kira-kira ini berlawanan dengan hukum Tuhan gak ya? Sehingga kita gak salah ambil keputusan, kita gak salah bertindak. Suami-suami pun begitu, istri-istri pun begitu dalam rumah tangga. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Suami-suami, kasihilah istrimu. Itu harus dilakukan, saudaraku kasih dalam Tuhan. Jangan bilang, tapi alasannya begini, karena inilah, karena itulah. Lakukan firman tanpa engkau melihat siapa pasanganmu. Lalu engkau lakukan firman bukan karena pasanganmu, saudaraku. Engkau lakukan firman karena engkau mengasihi Tuhan. Engkau lakukan firman karena engkau memiliki rasa takut dan gentar kepada Tuhanmu. Engkau melakukan firman bukan karena engkau melihat istrimu, bukan karena engkau melihat suamimu. Kenapa? Karena kalau engkau melihat istrimu, engkau melihat suamimu, engkau akan kecewa dan engkau tidak akan pernah melakukan firman. Istri-istri gak akan tunduk kepada suami kalau suami kepala batu, suami sering mukul. Tapi istri-istri akan tunduk ketika selalu setia kepada Tuhan. Demikian pula sebaliknya suami-suami. Suami-suami gak akan pernah mengasihi istrinya kalau istrinya cerewet, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, cerewet apapun yang dibuat, ngomong ngoceh terus. Tapi kalau suami-suami memandang Tuhan dan dia melakukan sesuai dengan firman Tuhan, kasihilah istrimu sama sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Nggak peduli istri cerewet sampai ngomong apapun, bapak-bapak, saya percaya bahwa tetap akan mengasihi istrimu. Kenapa? Karena engkau melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan bukan berdasarkan siapa yang kita buat, kepada siapa yang kita lakukan, tapi kita melakukan firman Tuhan. Kita buat karena kita mengasihi Tuhan. Kita buat karena kita rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan melihat, maka kita harus kuat dan tetap beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat, kita harus kuat dan tetap beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Tuhan tidak pernah menutup matanya terhadap persoalan kita.
Tuhan tidak pernah menutup matanya terhadap masalah-masalahmu. Tuhan tidak pernah menutup matanya ketika engkau menangis. Tuhan tidak pernah menutup matanya ketika ada orang yang memfitnah engkau. Tuhan tidak pernah menutup matanya ketika ada orang yang merancangkan yang jahat dalam hidupmu. Tuhan selalu melihat apa yang manusia lihat, apa yang manusia buat dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah mundur, jangan pernah takut, jangan pernah gentar kepada masalah. Kita harus kuat. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Kurang mantap. Sekali lagi, bilang sama-sama kita buat statement. Saya harus kuat karena Tuhan melihat saya. Amin. Ini yang kita lakukan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita harus tetap terus belajar kuat. Kenapa kita harus kuat? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa kita harus kuat? Karena Tuhan selalu melihat kita, saudaraku. Amin. Kalau Tuhan melihat kita, maka Dia juga melihat pergumulan kita. Setiap air matamu kutampung di kirbatku. Wow. Jadi kalau engkau mau menangis karena masalahmu, nangislah dalam kamar, berserulah kepada Tuhan. Siapa Hana? Hana yang selalu diinjak-injak, ditindas-tindas perasaannya oleh Penina karena Hana tidak memiliki anak, Hana tidak memiliki keturunan. Tapi apa yang dilakukan Hana? Apakah Hana membalas mencaci maki Penina? No. Apakah Hana langsung pergi ke Gunung Kidul, langsung nyerang Penina dengan dukun-dukun? No. Tapi Hana langsung masuk kamar, dia langsung datang ke hamba Tuhan, dia langsung datang ke rumah Tuhan, dia menangis sehabis-habisnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Hana tahu Tuhan melihat pribadinya. Wow, kita belajar. Istri-istri engkau mesti belajar dari Hana. Wanita-wanita engkau mesti belajar dari Hana. Karena itu gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Global Fellowship Center cabang Bandung, kita akan mengadakan ibadah wanita hari Rabu ini, tanggal 15. Karena itu saya mengundang secara khusus, saya sendiri yang akan menyampaikan firman Tuhan. Wanita-wanita, saya mengundang wanita-wanita untuk hadir. Kita akan belajar sama-sama. Saya beri tema hari Rabu nanti adalah bukan wanita biasa. Iya kan? Kenapa bukan wanita biasa? Karena kita harus menjadi wanita-wanita yang luar biasa di hari-hari terakhir ini. Karena setan bisa memakai wanita, tapi Tuhan mau memakai wanita lebih dahsyat lagi. Amin. Karena itu saya mengajak dan mengundang setiap wanita-wanita yang mendengarkan siaran malam hari ini, tanggal 15 September ini, hari Rabu, tanggal 5 September maksud saya, tanggal 5 September hari Rabu ini, jam 7 malam di sekretariat kita di Geraha Cahaya Mulia. Saya akan mengajak setiap wanita-wanita yang ada untuk bergabung bersama-sama. Kita belajar sama-sama bagaimana sebagai wanita kita harus menjadi wanita yang super, wanita yang luar biasa, bukan hanya sekedar wanita-wanita yang biasa. Karena Tuhan mau pakai wanita-wanita di akhir zaman ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Iya kan? Kita balik lagi. Siapa Hana? Hana wanita biasa-biasa, tapi Hana tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Hana tahu Tuhan selalu melihat dia, sehingga dia datang kepada Tuhan. Dia menangis terseduh-seduh, Tuhan tolong saya. Apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan melihat Hana dan Tuhan memperhitungkan air matanya. Wow. Kalau engkau mau nangis-nangis, saudaraku, setiap kita punya masalah pergumulan. Engkau bapak-bapak, engkau suami-suami, engkau laki-laki, bukan berarti engkau tidak boleh mengeluarkan air mata kepada Tuhan. It's okay. Karena kita tahu kalau daging kita udah gak kuat, maka air mata kita keluar, datang kepada Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Alkitab dengan jelas bilang, orang yang berseru kepadaku, dia akan aku tolong. Orang yang berseru kepadaku, dia akan melihat pertolongan daripadaku. Berserunya jangan salah, berserulah kepada Tuhan, jangan berseru kepada manusia. Iya. Kalau dapur belum ngebul, berseru kepada Tuhan, jangan berseru kepada tangga. Beras habis, bos, minta dong. Halo. Orang yang mengandalkan manusia terkutuk, Alkitab bilang. Tapi jangan pernah lupa, Tuhan bisa pakai manusia, siapapun dia. Amin. Bahkan orang yang tidak pernah engkau kenal dalam hidupmu sekalipun, Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat dalam kehidupanmu. Yang penting adalah kita harus menangisnya sama Tuhan. Kita harus berserunya sama Tuhan. Jadi poin yang kedua, karena Tuhan melihat, maka kita harus tetap kuat dan tetap beriman kepada Tuhan. Amin, saudara dikasih dalam Tuhan. Iya. Tuhan tidak pernah tutup matanya, saudara. Tuhan tidak pernah menutup matanya. Kalau kita belajar ayat yang pertama dari pasal 59 Yesaya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, tetapi yang memisahkan kita dengan Allah kita ialah segala kejahatan dan segala dosa. Jadi kalau kita bilang, Tuhan, saya sudah hidup benar di hadapan Tuhan, saya sudah hidup lurus di hadapan Tuhan, tapi kenapa masih ada orang yang ngejahatin saya, masih ada orang yang fitnah saya, masih ada kesulitan-kesulitan yang saya dapati dalam saya mengikut Tuhan. It's okay, saudaraku.
is okay. Tuhan melihatmu. Tuhan memperhitungkan. Yang penting kita harus tetap kuat. Yang penting kita harus tetap beriman. Kenapa? Karena Alkitab jelas bilang, orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dialah yang beroleh selamat. Tuhan akan memperlihatkan kedahsyatan kuasanya ketika engkau berusaha terlebih dahulu, saudaraku. Amin. Bagian kita kerjakan dulu. Bagian kita apa? Bertahan. Bagian kita apa? Bertahan dan tetap kuat dan tetap beriman. Ketika Tuhan melihat kekuatanmu sudah hampir habis, disitulah tangan Tuhan akan menolong. Amin. Kalau Tuhan lihat kita masih sanggup, Tuhan akan berikan itu dulu. Tuhan akan uji dulu dong. Iya kan? Sehingga kita menjadi anak-anak yang kuat, bukan anak-anak yang gampangan. Jadi kalau ada masalah, kita hadapi dulu. Ketika kita sudah mentok, maka tangan Tuhan yang akan menolong. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita belajar 2 hal. Jangan pernah lupa, saudaraku. Jangan pernah takut terhadap CCTV. Jangan pernah takut kepada apa yang orang lihat, tapi takutlah kepada Tuhan yang melihat di segala waktu, di kapanpun, dimanapun engkau berada. Mata Tuhan tidak pernah menutup, saudaraku, melihat kita. Karena itu yang pertama, karena mata Tuhan melihat. Yang pertama, hiduplah dengan rasa takut dan gentar terhadap Tuhan. Apapun yang kau buat, apapun yang kau kerjakan, miliki rasa takut dengan Tuhan. Sehingga kita buat begini nih, apapun yang saya perbuat, saya buat seperti untuk Tuhan. Itu prinsipnya. Pada akhirnya akan melahirkan hal-hal seperti itu. Sehingga kita nggak peduli lagi mau CCTV ngelihat kayak mau mata Tuhan melihat, hidup saya lurus. Ada CCTV, nggak ada CCTV, ada mata Tuhan, saya tetap melihat, saya tetap berjalan. Kenapa? Karena saya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik. Engkau pengusaha-pengusaha, engkau pekerja-pekerja, hidup luruslah. Usaha-usaha yang luruslah. Iya kan? Sehingga pada akhirnya Tuhan sendiri yang memberkati kehidupanmu. Jangan pernah lupa, tangan Tuhan tidak pernah terlipat dalam hidupmu. Mata Tuhan tidak pernah tertutup. Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar doamu. Namun yang membuat kita terpisah dari Tuhan adalah dosa. Karena perbuatan-perbuatan jahat kita. Karena itu saudaraku, malam hari ini pastikan, stop buat sesuatu yang kau berpikir bahwa tidak ada yang melihatmu. Di rumahkah, dimanapun kau berada, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mata Tuhan melihat dan tertuju kepada kita. 2 hal ini saya bagikan buat setiap kita, pendengar Sobat Maestro. Dimanapun kau berada malam hari ini, pastikan Tuhan selalu melihat hidupmu. Langkah hidupmu diperhatikan Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Mata Tuhanlah yang menetapkan setiap langkah-langkah kita. Tangan kuasa Tuhanlah yang menetapkan setiap langkah-langkah kita. Karena mata Tuhan melihat kita, hiduplah dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Dimanapun kau berada. Engkau sebagai suami, hiduplah sebagai suami yang takut dan gentar akan Tuhan. Engkau sebagai istri, hiduplah takut dan gentar terhadap Tuhan sebagai seorang istri. Engkau sebagai anak-anak, hiduplah dengan takut dan gentar. Engkau sebagai orang muda, hiduplah dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Jangan pernah lupa, Tuhan melihatmu senantiasa. Dan yang kedua, karena Tuhan melihat kita, maka kita harus kuat dan beriman kepada Kristus. Selalu percaya, kalau Tuhan melihatmu, maka dia juga melihat pergumulanmu. Kalau Tuhan melihatmu, maka dia juga melihat permasalahanmu. Karena itu jangan pernah bilang, Tuhan, engkau tidak peduli terhadap masalah saya. Jangan pernah berpikir, Tuhan, kau lepas tangan terhadap hidup saya. No, Tuhan pastikan engkau ada dalam kirbatnya. Engkau, air matamu ada dalam kirbat Tuhan. Pergumulanmu Tuhan tolong. Hanya yang jadi masalah, sekarang engkau harus berusaha terlebih dahulu. Ketika Tuhan lihat kemampuanmu sudah mulai tipis, ketika Tuhan lihat kekuatanmu sudah mulai menipis, maka disitulah Tuhan akan memberikan pertolongan surganya. Amin buat firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan malam hari ini kepada setiap pendengar Maestro dimanapun mereka berada. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini mereka sedang mengalami masa-masa yang sukar, kalau hari-hari ini mereka sedang mengalami tantangan dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka, hamba berdoa dari tempat ini, di dalam nama Yesus, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela kehidupannya, sehingga pada akhirnya kami boleh melihat bagaimana mereka boleh melepaskan keberkatan. Tuhan melepaskan keberkatan-Mu dalam kehidupannya. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan yang menolong setiap kehidupan keluarga, rumah tangga dari setiap umat Tuhan. Bapak, hamba menyerahkan juga masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan. Setiap mereka yang hari-hari ini
sedang ada dalam masalah yang sukar. Hamba berdoa tangan Tuhan menolong mereka. Izinkan mereka melihat perbuatan tangan Tuhan. Izinkan mereka melihat kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa juga buat setiap mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit. Mereka yang terbaring di rumah-rumah mereka masing-masing. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus Tuhan. Mari tangan Tuhan sendiri yang akan memulihkan, menyembuhkan setiap mereka. Kalau Tuhan dapati mereka sudah hampir lemah, mari ya Tuhan kunjungi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan sendiri yang mengobati, yang menyembuhkan oleh kuasa bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati juga Radio Maestro ini. Tuhan memakai radio ini dengan dahsyat dan luar biasa, sehingga melalui radio ini banyak orang boleh mendengarkan kabar baik dan banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.